Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abel Haikal Matin dengan ujung NIM 034 dari jurusan Ilmu Kelautan kelas B angkatan 2021. Di sini saya akan membuat video mengenai laporan akhir dari praktikum survei dan pemetaan. Jadi pada praktikum survei dan pemetaan kali ini kami mempelajari tentang ZPPI atau zona potensial penangkapan ikan. Jadi apa yang dimaksud dengan zona potensial penangkapan ikan itu? Jadi zona itu merupakan zona yang dapat dipertimbangkan sebagai daerah penangkapan ikan atau fishing fishing ground bagi nelayan untuk mendapatkan ikan di situ. Jadi ZPPI ini berdasarkan dari beberapa faktor, yaitu berdasarkan faktor klorofil A dan juga suhu permukaan laut. Mengapa kedua faktor tersebut itu berpengaruh pada zona penangkapan ikan? Dikarenakan pada zona penangkapan ikan, itu ikan sangat bergantung kepada faktor-faktor tersebut. Pada klorofil A itu merupakan, maaf, maksud saya klorofil A itu fitoplankton dan zooplankton. Jadi ikan itu memakan zooplankton dan fitoplankton tersebut. Jadi semakin banyak plankton yang ada di perairan tersebut, maka otomatis ikan akan uh, berpengaruh di situ. Semakin banyak ikan juga. Dan juga suhu permukaan laut itu juga berpengaruh pada zona penangkapan ikan dikarenakan tidak semua ikan itu beradaptasi pada suhu yang sama. Jadi beberapa ikan itu terdapat di suhu yang dingin dan juga beberapa ikan itu ada di suhu yang hangat. Seperti daerah tropis Indonesia ini. Jadi untuk video ini pertama-tama itu akan di-download atau diunduh dulu data citra yang akan digunakan, yaitu citra Aquamodis dari website Ocean Color. Langsung saja kita buka websitenya, yaitu oceancolor.gsfc.nasa.gov. Lalu kita ke data, level 3 browser. Kita tunggu hingga tampilannya sudah. Nah, pada tampilan ini itu terdapat beberapa komponen itu dapat kita setting sendiri, seperti produk statusnya, instrumennya, produk, period, resolution, dan lain-lain. Jadi di sini saya akan mendownload atau mengunduh dua data citra, yaitu tentang chlorophyll concentration dan juga sea surface temperature yang 11 new daytime. Kenapa digunakan SST yang daytime? Dikarenakan suhu permukaan laut pada keadaan siang hari dan juga malam hari itu berbeda. Jadi kita gunakan indikator di siang hari agar suhunya itu optimal, tidak dingin dikarenakan malam. Yang pertama itu chlorophyll concentration, instrumennya itu Aquamodis, start date-nya itu kita atur pada tahun. Di sini saya akan pilih 2017 pada bulan Februari. Dan end date-nya itu kita pada bulan Februari juga, tahun 2017 dan ke-28. Ini periodenya kita set ke monthly. Kenapa digunakan monthly? Kenapa tidak daily atau 8 day saja? Karena pada daily itu datanya sangat sedikit dan juga jika kita menggunakan yang monthly itu bakal ada rata-rata persebaran dari chlorophyll concentration-nya itu di mana. Kemudian resolusinya itu 4 km. Jika sudah seperti ini, kita klik ke extract or download L3 data. Kita tunggu hingga selesai. Nah, di sini kita centang yang download dan juga tipenya itu kita centang semua. Kemudian klik download. Di sini terdapat 3 link. Kita pilih hanya yang link kedua. Ini, lalu klik kanan,
terus go to. Sebelum kita dapat mengunduh data citra ini, kita harus terlebih dahulu memiliki akun pada Earth Data ini. Di sini saya sudah menyiapkan akun saya sendiri, yaitu username-nya Haikal Abel. Kita login. Kemudian kita tunggu hingga proses pengunduhan itu selesai. Nah, di sini bakal ada diminta folder yang akan digunakan. Di sini saya letakkan di praktikum survei dan pemetaan, ZPPI, kemudian kita bikin folder laporan akhir, kita letakkan di sini. Dan satu lagi, itu kita akan mengunduh data citra. Tadi kan sudah kita lakukan pengunduhan chlorophyll concentration. Kali ini kita akan mengunduh data SST atau Sea Surface Temperature pada keadaan siang hari. Di sini sama saja, saya gunakan pada tahun 2017 juga. Pada bulan Februari 1, kemudian 2017, Februari 28. Periodnya itu monthly dan resolutionnya itu tetap 4 km. Kita ekstrak. Jangan lupa dicentang ketiga ini. Tunggu hingga loadingnya itu selesai karena produk sudah selesai. Kemudian kita download. Sama seperti tadi, gunakan yang link kedua. Kemudian kita tunggu hingga proses pengunduhannya itu sudah selesai. Baiklah, setelah dilakukan pengunduhan data, itu kita beralih ke tahap selanjutnya, yaitu kita buka aplikasi SIDAS yang sudah diinstal. Kemudian pada file, lalu open. Kita pilih yang SST dan juga chlorophyll. Kita buka, kemudian ke raster, lalu kita buka lagi. Di sini terdapat dua data, dan jika masih berbentuk grayscale, itu kita dapat pada view, kemudian tool windows, kemudian color management. Kita pilih ini, kemudian nah, sudah keluar warnanya. Lakukan hal yang sama kepada data SST. Windows Color Management. Jika sudah dua seperti ini, pada Windows itu kita tell horizontally, dan juga kita synchronize. Apa guna dari synchronize? Jika kita gerakan yang peta sebelah kanan, maka peta sebelah kiri itu juga akan ikut bergerak. Kemudian kita klik juga yang synchronize cursor position. Kemudian pada yang di atas itu show world map layer, kita tekan. Di sini kita akan ambil ke daerah Indonesia. Kita akan ambil di daerah sini. Pada
tools itu ada rectangle, kemudian kita tarik di daerah kajian yang akan kita pilih. Lakukan hal yang sama juga dengan yang sebelah kiri. Klik kanan, kemudian kita klik kanan dan juga export next pixel ke geometri untuk yang SSD, lalu OK. Write to file, kemudian kita ganti nama menjadi ssdmask.txt. Kemudian save. Lakukan hal yang sama juga dengan yang chlorophyll A. Write to file, kemudian kita beri nama chlmask.txt. Jika sudah, ini kita bisa tutup atau minimize. Itu terserah dari masing-masing. Kemudian kita akan ke Excel. Kita masukkan chlmask dan juga SSD masknya. Itu bakal kita olah lagi datanya. Nah, jadi yang hanya kita butuhkan itu hanya yang pixel X, pixel Y, dan juga SSD-nya. Longitude, latitude, maaf, yang hanya kita butuhkan yaitu longitude, latitude, dan juga SSD. Ini kita delete saja. Kemudian ini juga kita delete. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan koreksi NaN. Apa itu NaN? NaN yaitu singkatan dari not a number. Jadi kita ke sini, sort and filter, ke filter, lalu kita cari NaN. Nah, jadi inilah NaN-nya. Lalu kita hapus dari atas hingga data dari NaN ini itu tidak ada. Jika sudah, itu kita select all, lalu OK. Di sini kita save. Lalu lakukan hal yang sama dengan mask dari CHL. Kita delete ini, chlorophyll A, sort filter, lalu kita cari NaN. Lalu kita delete dari atas ke bawah. Select all, lalu OK. Lalu kita save. Kita bisa tutup Excel ini dan berlanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu membuka aplikasi lagi, yaitu ArcMap. Kita tunggu hingga aplikasinya itu berjalan. Jika sudah, itu kita ke file, lalu add data, lalu kita masukkan ID KABU. Kemudian kita masukkan juga XY data, yaitu data Excel yang sudah kita koreksi NaN tadi.
Z field-nya itu yaitu SSD. Lalu oke. Kita masukkan juga data dari CHL tadi. Ya sudah. Itu pada data SSD dan juga CHL, itu kita klik kanan. Lalu kita ke jika sudah kita masukkan, lalu kita ke pilih datanya, klik kanan, data, lalu ekspor data. Kita beri nama export SSD. Lakukan hal yang sama dengan data CHL. Lalu kita delete saja yang ini. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, lalu kita akan ke rectangle dan usahakan seluruh kajiannya, yaitu SSD dan CHL-nya itu dapat. Sini saya akan mengambil daerah sini. Lalu ke layers, kemudian convert features to graphics. Itu sudah, rectangle-nya itu kita delete saja. Jika sudah kita lakukan rectangle pada layer, satu klik kanan, lalu convert graphic to feature. Lalu kita ubah ke area kajian. Lalu add. Kita bisa delete. Jika sudah seperti ini, itu pada search itu kita dapat cari yaitu erase. Pada erase ini itu kita pilih input features-nya yaitu area kajian. Erase features-nya itu ID kabu, lalu output-nya itu kita dapat ubah dan simpan sebagai area kajian erase. Save, kemudian jika sudah seperti ini, kemudian klik OK. Nah, ini merupakan hasil setelah di erase. Kemudian kita search lagi. Kemudian kita cari IDW. Yang spatial analyst pada input.
Itu kita pertama CHL, Z value-nya itu chlorophyll A, kemudian output rasternya itu IGW CHL. Kemudian pada environment, processing extent, snap raster, pada environment setting itu pada extend itu kita samakan dengan area kajian iris. Kemudian pada raster analysis itu juga kita masukkan area kajian iris. Oke, lalu kita tunggu hingga selesai. Lakukan hal yang sama juga dengan data yang satu lagi, yaitu SST. Input point itu SST, Z-nya itu SST, kemudian pada environment sama seperti tadi. Kemudian raster analysis, mask, kita area kajian iris. Oke, lalu oke. Jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari juga dan klik contour yang spatial analysis. Itu kita lakukan satu-satu. Itu yang pertama itu IDW SST. Itu kita lakukan contour SST. Base contournya itu 0,5. Lalu Z factornya itu 0,2. Lalu oke. Sedikit ralat tadi yang diisi itu kontur interval yaitu 0,5 dan juga base konturnya 0,2. Lalu kita klik OK. Nah, sudah ada konturnya. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan yang CHL. Kontur intervalnya itu sama 0,5 kemudian 0,2. Lalu klik OK. Jika sudah muncul seperti ini, itu kita pada editor, start editing, OK. Kemudian pada konturnya, itu klik kanan, open attribute table. Kemudian select by attributes. Kontur, spasi, lebih besar dari 2. Kemudian melakukan hal yang sama. Select by attribute, kontur, 2. Maka tampilannya akan jadi seperti ini. Jika sudah kita lakukan kontur, maka langkah yang terakhir yaitu pada geoprocessing. Kemudian kita klik yang intersect. Input features-nya yaitu kontur CHL dan juga kontur SST. Ini menjadi poin, lalu kita oke-kan.
dan juga outputnya yaitu intersect, lalu oke. Nah, sudah dapat dilihat bahwa intersect-nya yaitu ini. Dapat terlihat bahwa kita sudah dapat zona penyebarannya. Intersect-nya yaitu ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu melakukan layout. Ini dapat kita ubah menjadi gambar yang kita inginkan. Pada style reference itu cari yang environmental, lalu oke. Kita cari yang berbentuk ikan, karena kita melakukan ZPPI, yaitu zona potensial penangkapan ikan. Maka selanjutnya akan dilakukan yaitu layout pada pada file page and print setup, itu kita gunakan yang A3 landscape, lalu oke. Di sini akan saya lakukan layout terlebih dahulu, kemudian akan saya lanjutkan videonya ketika saya sudah selesai melayout petanya. Baiklah, di sini sudah saya lakukan penglayoutan pada peta ZPPI, dan tahap terakhir dari video laporan akhir ZPPI Praktikum Survei dan Pemetaan ini sudah sampai sini saja. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan juga kesalahan cara dalam pembuatan video, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.